menyampaikan seperti itu. Yang namanya wakaf ya berarti ibu ini, raga ibu semua ini sudah dimiliki oleh masyarakat. Jadi konsekuensinya yaitu yang ibu hadapi apapun, dan anak-anak ibu terutama suami, anak-anak ibu mereka memberikan semangat untuk ibu. Jadi mama harus siap dengan kondisi konsekuensi pemilihan langsung ini ya, dalam urusan maupun apapun kayak gitu kan, ya ini harus ibu hadapi seperti itu. Walaupun kadang-kadang dalam satu hari hari ini aja ibu akan melakukan kegiatan, ada 8 desa yang akan ibu kunjungi hari ini. Di dalam rangka juga sekaligus silaturahmi dan masyarakat ya, untuk memberikan semangat, karena itulah yang ibu lakukan selama ini. Jadi kalau ibaratnya bagaimana tanggapan anak-anak, keluarga kecil ibu, suami, alhamdulillah selama ini mereka betul-betul memberikan semangat untuk ibu, dan ini membuat ibu merasa kuat kayak gitu kan. Ya namanya kita ngurus masyarakat ini kan kadang-kadang ada yang ya itulah ragam warna-warninya seperti itu, tapi ibu menghadapi ini semua dengan dengan sabar seperti itu. Kemudian juga dengan istilahnya itu tidak terlalu membuat ibu berpikir yang namanya itulah kata ibu tadi, berpikir yang negatif kayak gitu. Kita berpikir yang positif aja. Ya walaupun karena apalagi sekarang dunia media sosial ya, media sosial itu sekarang tuh lebih hebat menghakimi kayak gitu kan, yang faktanya kadang-kadang tidak berimbang juga kayak gitu. Tapi ibu menanggapinya dengan penuh kesabaran saja. Ibu tidak frontal, tidak emosi, bahkan mungkin membalas kritikan-kritikan ini dengan bahasa-bahasa yang ini juga kayak gitu kan, yang memancing emosi kayak gitu. Jadi ibu anggap kritikan itu adalah sarapan ibu setiap hari seperti itu ya. Jadi kalau sudah seperti itu berarti ibu sudah kenyang dengan kritikan kayak gitu. Jadi dan ibu terus terang tidak istilahnya itu tidak ini dengan masalah kritikan kalau bahasanya itu dengan yang disampaikan itu malah ini menjadi penyemangat ibu, menjadi pemotivasi ibu, bahwa kritikan masyarakat itu jika memang kritikannya itu mendasar ya, dan memang ini menjadi koreksi di dalam roda pemerintahan ibu, itu segera diperbaiki. Saya sampaikan dengan semua ya SKPD yang membantu ibu selama ini. Kita juga sudah membuka yang namanya Sapa Masyarakat Kota Beringin Barat. Nah di Sapa Masyarakat Kota Beringin Barat ini silahkan masyarakat menyampaikan unek-uneknya, sakit hatinya kayak gitu, kritikannya, asal kritikannya membangun ya. Jadi ibu itu tidak dengan masalah kritikan itu ya, tidak anti kritik. Silahkan masyarakat mengkritik, oh ini selama pemerintahan ibu dengan Pak Wakil Bupati ini yang belum dianukan. Ini saya sampaikan dengan SKPD, inilah sebagai bahan koreksi. Ibu fair seperti itu ya, siap begitu kan? Karena ini sebagai bahan perbaikan, koreksi. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi tentunya banyak juga, dan ibu menyadari itu semua ya, bahwa program-program pemerintah daerah untuk mencapai RPJMD dan visi misi itu memang ibu rasakan kurang lebih 3 tahun berjalan pemerintahan ibu ini memang belum maksimal seperti itu. Nah tentunya dengan kritikan ini sebagai kritik pembangun ya, insya Allah ibu tidak anti untuk itu ya, karena bagaimanapun peran dari masyarakat, peran dari elemen tokoh ya yang ada di Kota Beringin Barat ini juga sebagai penyemangat ibu ya, bagaimana apa yang kurang itu yang harus kita perbaiki. Nah jadi makanya ibu sejak menyusun visi misi kepala daerah, ibu tidak membuat program yang banyak-banyak ya. Kenapa? Kata ibu dengan teman-teman, untuk apa kita buat program banyak kalau kita tidak bisa juga melaksanakan dan itu tidak terrealisasi di masyarakat. Kita jangan buat program yang muluk-muluk, memberikan janji-janji ya. Pada saat ibu menyampaikan
di masyarakat pada saat sosialisasi, tapi janji itu tidak bisa kita penuhi kayak gitu kan. Nah jadi di dalam kami menyusun program strategis Kota Waringin Barat 5 tahun ya dalam perjalanan masa pemerintahan Ibu ini, 3 unsur, yaitu yang pertama itu adalah pariwisata, kedua pertanian dalam arti luas, dan infrastruktur. Kenapa pariwisata ini menjadi program unggulan nomor 1 ya? Karena saya lihat pariwisata di Kota Waringin Barat ini belum tergali secara maksimal ya. Padahal kita tahu potensi pariwisata di Kota Waringin Barat ini cukup terbuka uangnya seperti itu. Kenapa? Karena kita ini pariwisata di Kobar ini sudah mendunia sebenarnya, yaitu yang terkenal ini Taman Nasional Tanjung Puting. Taman Nasional Tanjung Puting ini kan hanya dinikmati oleh ya mungkin kalangan internal sajalah, tidak terlalu luas. Dan saya waktu itu sampaikan banyak orang masyarakat Kota Waringin Barat ini yang belum tahu dan belum pernah ke Taman Nasional Tanjung Puting, karena aksesnya yang ke sana ini belum istilahnya belum familiar lah bagi masyarakat. Dan itu terbukti banyak masyarakat Kota Waringin Barat sendiri yang tidak tahu. Tapi di satu sisi kita ini sudah katanya terkenal di dunia kayak gitu kan. Jadi yang datang ke Taman Nasional Tanjung Puting ini adalah ya kalangan-kalangan dari wisman ya, wisata mancanegara. Sedangkan yang bisnisnya wisata Nusantara maupun domestik ini yaitu belum terlalu familiar begitu. Nah akhirnya saya pada saat itu sampaikan pariwisata ini menjadi unggulan pertama. Kita buat marketnya seperti itu, kita buat brandingnya seperti itu. Dan alhamdulillah di dalam perjalanan 3 tahun program yang sudah kita buat di Taman Nasional Tanjung Puting ini untuk mendukung ya program destinasi wisata diapresiasi oleh Kementerian Pariwisata Nasional ya. Kita mendapatkan nominasi pada saat itu juara 3 terfavorit ya, susur Sungai Sekonyernya. Walaupun kita belum dapat number 1 ya, nomor wahid begitu, kita masih berada di posisi nomor 3, tapi ini sudah satu kebanggaan. Nah akhirnya sorotan di mana sih Taman Nasional Tanjung Puting itu, dan alhamdulillah kunjungan wisman maupun wisnus Kota Waringin Barat sejak 2017 sampai saat ini, karena memang pandemi saja di 2020 ini memang ada penurunan ya, dan ini pun baru dibuka taman karena memang kondisi pandemi sesuai dengan protokol kesehatan. Alhamdulillah kunjungan wisatawan setiap tahun itu meningkat seperti itu. Nah tentunya di sini PDRB kita dengan wisata ini cukup memberikan untuk pendapatan asli daerah kita seperti itu. Kemudian manfaatnya apa? Dengan kita membuka pariwisata, manfaatnya masyarakat ya, terutama UMKM bergerak pesat seperti itu. Nah jadi karena pariwisata ini, saya sampaikan pariwisata ini hal yang mudah seperti itu, hal yang murah, dan manfaatnya untuk banyak orang. Paling tidak dengan kita buka wisata, banyak di situ tenaga kerja ya, yang UMKM yang bergerak di sektor kulinernya, yang bergerak di sektor transportasinya, semuanya bergerak. Akhirnya membantu income ekonomi keluarga seperti itu. Nah jadi ini gerakan yang Ibu lakukan bukan hanya Taman Nasional Tanjung Puting. Taman Nasional Tanjung Puting ini kan ini sebagai konsepnya ya, sebagai konsepnya. Kita mengembangkan lagi wisata-wisata yang lain, termasuk yang kemarin juga mungkin dari Dayak TV ada memantau juga ya, kita mengadakan event-event ya untuk memancing ya supaya orang datang ke Kota Waringin Barat. Paling tidak mereka datang ke Kota Waringin Barat ini kan pergerakan ekonomi terutama di sektor jasa ya, itu semuanya meningkat. Yang tadi kata Ibu, rumah makan, hotel, dan bahkan ini hotel-hotel sudah mulai berdiri di sini itu pada saat sebelum pandemi ya. Nah, jadi tapi setelah pandemi ini begitu luar biasa hantamannya ya, yang terkena dampaknya yaitu pariwisata, karena dengan akses pariwisata ini semuanya ditutup. Tapi alhamdulillah
setelah kurang lebih 7 bulan ini sudah mulai Ibu bangkitkan lagi kantong-kantong ekonomi ini. Selain memang kesehatan menjadi prioritas, ekonomi ini sudah mulai bangkit, dan ini sudah mulai kita gerakan-gerakan ya untuk mengadakan event-event, walaupun ini sifatnya eventnya masih menggunakan event alam seperti itu, susur sungai seperti itu, terus tuh fun bike kayak gitu kan, dan ini memotivasi masyarakat kita. Jadi gerakan ini, pariwisata ini menjadi gerakan bersama kita, dan alhamdulillah Kota Waringin Barat ini mungkin kalau berbicara masalah UMKM mungkin terbesar di Kalimantan Tengah ini ya, karena memang sebelum pandemi kita mengadakan event-event itu setiap tahun seperti itu, dari bulan Maret sampai bulan Desember itu event kita terus bergerak, dan lumayan omsetnya untuk para UMKM itu. Kemudian kalau berbicara masalah program yang kedua itu pertanian dalam arti luas. Pertanian dalam arti luas, Kota Waringin Barat ini kan cukup lengkap ya. Sudah menjadi kalau itu ibarat itu jadi branding juga gitu kan Kobar ini. Akhirnya banyak orang yang belajar ke Kota Waringin Barat ini bagaimana pengembangan irigasi sawit sapi. Nah, apalagi yang ini akan dikembangkan terutama masyarakat swadaya ya, mandiri. Kita sudah mendirikan beberapa sekolah peternakan di sini, PSR yang bekerja sama dengan ITB Bogor itu alhamdulillah mahasiswanya banyak yang tertarik. Nah, jadi ke depan dengan adanya program strategis nasional ketahanan pangan di Kalimantan Tengah ini, Kobar ini bisa menjadi penyumbang seperti itu, karena kita potensinya lengkap di sini. Kita sangat berterima kasih di era Bapak Presiden Joko Widodo ini menempatkan Kalimantan Tengah ini sebagai lumbung ketahanan pangan nasional. Nah, tentunya ini membuat ya istilahnya harapan besar ya untuk masyarakat petani Kota Waringin Barat. Jadi selama ini kita di Kobar ini khususnya ya, kita tidak terlalu ketergantungan dari Pulau Jawa ya, termasuk sayur, buah-buahan. Kita sudah bahkan kayak petani itu Ibu sering turun ya, memberikan mereka semangat, memberikan mereka bantuan berupa bibit segala apa. Mereka sudah pasarnya udah keluar daerah juga, walaupun sifatnya masih di Kalimantan Tengah gitu kan, tapi itu sudah memacu kayak gitu. Nah, kemudian berkaitan dengan infrastruktur, program yang ketiga, mungkin secara umum ya Kalimantan Tengah ini dan juga secara khusus Kota Waringin Barat ini memang kendala kita ini masalah infrastruktur. Menjadi momok kita seperti itu. Ini yang namanya infrastruktur itu kan perlu pembiayaan yang mahal ya. Sedangkan anggaran kita ini betul-betul sangat terbatas kayak gitu, sangat terbatas. Bagaimana kita melakukan ini dengan keterbatasan anggaran? Pada saat Ibu ditetapkan sebagai Bupati Kota Waringin Barat, gerakan 100 hari Ibu itu waktu itu ditantang sama media juga kayak gitu kan. Ini gerakan 100 harinya Ibu kayak gitu kan. Pada saat itu saya sebelumnya sudah punya planning gitu kan. Karena saya berkunjung di satu kecamatan, pada saat itu namanya Kecamatan Arut Utara. Kami ini jangankan melihat aspal, mencium bau aspal pun tidak pernah kayak gitu kan. Jadi kami mohon kepada Ibu, jika nanti Ibu terpilih, tolonglah perhatikan kami Kecamatan Arut Utara. Bahkan di sana juga sampai menyampaikan, Ibu sudah merdeka saat ini, kami ini masyarakat ini belum menikmati yang namanya listrik, energi. Kami ini iri juga Bu dengan kecamatan yang lain. 2 itu yang Ibu ingat pada saat itu. Nah, setelah Ibu masuk sudah di dalam sistem seperti itu jadi bupati, saya kumpulkan semua SKPD ya. Kemudian saya sampaikan ini program kita. Kemudian Ibu mengumpulkan para pihak swasta ya, terutama yang bergerak di sektor perkebunan di area yang Ibu sampaikan tadi, 1 kecamatan itu. Dan ini kalian yang kerjakan konsorsium ini, silahkan kalian programnya, kalian perencanaannya, kalian yang menduitinya kayak gitu. Pemerintah daerah hanya memfasilitasi ini jalan yang kalian buat.
Dan juga kemarin terus terang ini pola kemitraan kita dengan pihak swasta ini, perusahaan ini juga menjadi model, ya, jadi role model oleh Kementerian PUPR. Dan kemarin kita sudah diundang, apa sih, seperti apa kiat-kiatnya. Inilah akhirnya menjadi percontohan juga untuk kabupaten-kabupaten yang lain. Begitu pentingnya, ya, pihak investasi, investor itu punya kepedulian dengan masyarakatnya. Jangan mereka hanya mengambil istilahnya kekayaan aja dari tanah kita, tapi mereka tidak ada kepedulian. Dia tuh berupa bentuk CSR-nya. CSR mereka inilah yang dibantu. Bukan hanya konsorsium jalan, tapi mereka saat ini juga di sektor pendidikan, kesehatan, mereka sekarang malah berlomba-lomba seperti itu. Nah, jadi ini kemarin oleh Kementerian PUPR itu dijadikan, ya, satu nominasi seperti itu, apresiasi inovatif oleh kepala daerah. Dan alhamdulillah kemarin Ibu juga mendapatkan apresiasi kayak gitu kan, sebagai kepala daerah terinovatif di dalam rangka pembangunan di sektor pemberdayaan dan juga keterlibatan unsur swasta di sini.